Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Alpiani, NIM belakang 850. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat peta desa WebGIS menggunakan framework Connector. Oke, di sini pertama-tama yaitu kita buka aplikasi WebGIS-nya atau QGIS-nya. Kita buka aplikasi QGIS-nya. Kemudian karena kita akan menggunakan SHP desa masing-masing, di sini saya punya SHP bentuk satu kabupaten desa Jepara. Karena kita akan mengambil desanya saja, jadi kita akan men-split atau memotong menjadi beberapa bagian. Caranya pada menu vektor, kita pilih Data Management Tools, kemudian pilih Split Vector Layer. Kemudian unique ID-nya itu kita pakai 6 OBJ karena yang jadi uniknya itu 6 OBJ ya. Kemudian di output file type-nya kita pakai SHP saja. Kemudian output-nya kita mau simpan di mana ini? Misalnya simpan di sini, kemudian tinggal klik run saja. Karena saya sudah membuatnya tadi, saya klik close. Nah, ini adalah hasil dari desa tahunan. Nah, sekarang karena tujuan kita adalah untuk membagi desa tahunan ini menjadi beberapa bagian lagi, yaitu menjadi beberapa bagian RT atau menjadi beberapa bagian kampung. Caranya yaitu kita ke Google Map, kemudian kita cari desa apa. Misalnya di sini saya desa Randusari Tahunan. Sebenarnya ada beberapa cara, bisa jadi salah satunya dengan georeference. Di sini saya menggunakan split vector. Caranya pilih pada bagian desa tahunan ini, kemudian pada bagian pensil, edit, kemudian features. Nah, di sini kita gambar. Misalnya desa Randusari itu dari sini ke sini, itu desa Randusari. Kemudian yang lain misalnya ini, sini, ini adalah desa Tendoksari misalnya seperti itu. Kalau sudah, tinggal klik pensil, kemudian klik save, gitu. Karena saya sudah membuatnya, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil dari desa tahunan yang dibagi lagi menjadi beberapa kampung. Untuk mengetahui pembagian kampungnya, yaitu kita bisa klik properties, kemudian pada bagian label, jadikan single label dan nilai value-nya diganti jadi 6 OBJ. Klik apply, oke, maka di sini akan muncul nama kampungnya yang mana tadi dalam split features tadi kita masukkan pada bagian 6 OBJ ini, yaitu sesuai dengan nama kampungnya. Jadi setelah muncul ini, karena selanjutnya yaitu kita akan membagi lagi ke dalam beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke dalam 6 bagian. Caranya yaitu seperti tadi, vektor, data management tool, split vector layer, kemudian unique ID-nya itu diubah ke 6 OBJ. Kemudian output-nya di sini kita memilih GeoJSON. Output GeoJSON. Kemudian save directory, misalnya save ke sini, select folder aja, kemudian tinggal klik run. Karena saya sudah men-split tadi, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Sudah terbagi menjadi beberapa bagian dan dalam bentuk file GeoJSON. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat new save layer. Caranya itu untuk membuat jalan. Membuat jalan di new save layer. Klik layer, kemudian create layer. Seperti biasa untuk membuat jalan itu new save layer. Kemudian tinggal dinamai, misalnya jalan, kemudian geometrinya line, kemudian name-nya ini nambah satu, yaitu misalnya nama jalan atau nama saja. Kemudian add to file list.
Kemudian jika sudah terisi semua, klik OK saja. Klik OK karena saya sudah membuat jalan, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Karena sebelumnya sudah pernah dijelaskan cara membuat jalan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita transparansiin dulu yang tahunannya supaya terlihat jelas. Simbologi, kemudian klik apply ini untuk memperjelas. Ini jalannya sesuai dengan yang ada di map. Kemudian untuk batasnya juga sama, new layer, kemudian new shape layer, kemudian buat nama dengan nama batas. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Akan batas seperti ini bentuknya. Nah, karena semuanya sudah terbentuk, jalan itu berupa GeoJSON, batas juga GeoJSON, yang potongan kampungnya juga GeoJSON. Selanjutnya yaitu kita ke folder, selanjutnya ke folder ini, ke folder CI kita, folder CI. Kemudian kita buka folder CI-nya. Di sini kita buat folder aset. Kemudian di sini saya menyimpannya di folder unggah dan di folder GeoJSON. Yang tadi kita buat, kita pindahkan ke dalam folder GeoJSON ini. Seperti ini nama semua kampungnya, nama jalannya, batasnya saya masukkan ke dalam folder GeoJSON ini supaya nanti bisa dipanggil. Kemudian yaitu selanjutnya kita buat database-nya. Di sini ini database. Kemudian selanjutnya kita buat database-nya. Ini database-nya. Di sini saya untuk penamaan database-nya terserah. Di sini saya membuat nama dengan DB WebGIS.CI. Kemudian membuat 4 kolom. Yang pertama yaitu mdesa, terus M kategori hotspot, pengguna, dan hotspot. Mdesa ini itu berisi tentang nama-nama desa tadi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang 6 obj randusari.geojson ini yaitu memanggil tadi di file unggah GeoJSON tadi. Kemudian nama desanya ini harus sesuai dengan 6 obj-nya. Untuk kode desanya terserah, untuk ID desanya itu berurutan ya, auto increment, jadi terisi sendiri. Kemudian yang kategori hotspotnya, ini itu adalah kategori titiknya. Misalnya ini fasilitas apa? Fasilitas sekolah, kemudian ada tempat, ada masjid atau musola, ada toko, di sini titik itu untuk umum. Kemudian kalau pengguna itu opsional, terserah di sini karena saya ada form loginnya, jadi saya menambahkan tabel pengguna. Kemudian hotspotnya, di sini hotspotnya itu yaitu untuk tempatnya, misalnya di Randusari ini ada Delanggung Antik, klik kanan, terus pilih koordinat tadi. Kemudian di lokasi ini apa nama lokasinya, kemudian keterangannya itu apa, dan ini titik latitude dan longitude-nya sesuai dengan yang tadi kita ambil dari Google. Oke, selanjutnya mari kita buka codingannya di Sublime. Nah, ini adalah file koordinat kita yang mana sudah kita isi. Untuk dasar-dasarnya tentunya di bagian config, jangan lupa untuk kita masukkan di bagian config. Base URL-nya diubah. Di sini karena nama folder saya WebGIS.CI, jadi saya ganti jadi WebGIS.CI. Kemudian di database-nya, jangan lupa di database-nya sesuai dengan nama database-nya. Untuk username-nya pakai root. Karena selanjutnya di sini saya akan membuat di controller, untuk memanggil controller pada bagian admin. Admin di sini saya akan membuat beranda terlebih dahulu, yang mana beranda ini nanti akan menampilkan seperti halaman ini. Ini adalah halaman beranda. Kemudian di sini itu di controller beranda itu membutuhkan model hotspot model dan desa model. Kemudian di sini juga membutuhkan akan memanggil view beranda view, kemudian akan memanggil view beranda JS, yang mana beranda JS itu merupakan JavaScript-nya. Selanjutnya itu kita langsung saja ke modelnya, yang mana
Di sini desa model itu adalah untuk function-function tabel desa atau M-desa. Fungsinya itu yaitu seperti insert data ke dalam tabel desa, ubah data ke dalam tabel desa, terus hapus data ke dalam tabel desa. Kemudian di hotspot model juga sama. Cuman bedanya di sini, di hotspot model itu melakukan join antara hotspot model dan kategori hotspot. Fungsinya juga hampir sama, yaitu untuk memasukkan data baru, kemudian mengubah data, kemudian untuk menghapus data. Kategori hotspot model juga sama untuk menambah, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya kita pergi ke tampilan atau ke view. Terus saya buat beberapa jadi folder supaya gampang gitu, supaya terurut dengan baik, tidak berantakan. Di sini ada admin, beranda, terus JS. Nah, beranda JS ini yaitu kumpulan semua JavaScript-nya. Kumpulan semua JavaScript-nya. Ini adalah JavaScript dari beranda. Pada beranda view-nya di sini, beranda view itu memanggil map, yang mana map itu tadi berada di beranda JS ini. Kemudian pada bagian ini, JavaScript ini, kita bisa lihat di bagian variable map. Untuk set view-nya di sini saya sesuai dengan desa saya, yaitu desa tahunan. Caranya seperti tadi, ke Google Map, kemudian misalnya pilih masjid ini, Tendok Sari, di desa Tendok Sari berarti di tahunan, klik ini, kemudian tinggal dipastikan atau disimpan di sini atau ditempatkan di sini. Untuk layer desa yaitu untuk menampilkan layer desa seperti ini. Ini adalah layer desa. Bisa dipilih, diselect, di-unselect, dipilih, tidak dipilih. Ini adalah tampilan dari layer desa karena ini adalah tampilan dari beranda. Kemudian yang layer kategori juga sama, ini adalah merupakan layer kategori. Ini adalah kategori sekolah, kemudian toko, kemudian titik. Ini adalah kategorinya, bisa dipilih dan tidak dipilih, yaitu berada di beranda JS ini. Kemudian untuk variable base layer, ini untuk menampilkan layer OpenStreetMap ini. Menampilkan seperti jalan seperti ini. Itu ada 4, yaitu OpenStreetMap, OpenCycleMap, OpenSatellite Google, dan RoadMap Google. Selanjutnya pada bagian function color, get color desa ini, yang mana kode ini yaitu memanggil nama desa, yang mana nama desa itu unik gitu, berbeda, tidak ada yang sama. Karena desanya bisa berubah-ubah karena nama desanya itu berbeda atau unik. Kemudian pada bagian ini pop up, di sini akan menampilkan ketika kita klik daerah sini misalnya, di sini akan muncul desa tahunan Kampung Randusari, ada muncul pop up dan gambar map. Begitupun jika kita klik bagian ini, ada desa tahunan, kampung tahunan, dan desa. Kita klik ini, desa tahunan dan kampung Tendok Sari. Ada pop up yang muncul. Jadi ini itu pengaturan pop up di beranda. Kemudian selanjutnya yaitu sama, ini untuk kategori hotspot. Itu untuk pengaturan ikonnya. Seperti ini. Ikon kecil ini bisa dilihat. Ketika diklik akan muncul keterangan lokasi, kemudian keterangan, kemudian tanggal akan muncul. Selanjutnya yaitu ke bagian admin, kemudian ke bagian hotspot, yang mana hotspot ini menampilkan titik fasilitasnya.
Sedangkan lab point ini juga hampir sama. Ini beranda dan pada bagian map, fasilitas umum atau laptop point, bedanya cuman di bagian sebelah kanannya, yaitu tidak bisa mengaplikasikan layar desanya. Sedangkan di batas kampungnya, ikon pada fasilitasnya tidak muncul. Ini perbedaannya. Selanjutnya yaitu untuk aplikasian websitenya. Tampilan awalnya, tampilan loginnya, kita bisa masukkan, karena tadi username saya itu admin, kemudian passwordnya 1 sampai 6, kemudian kita login. Nah, di sini akan muncul halaman beranda yang mana itu beranda itu menampilkan fasilitas umum dan layar desa. Jika kita hilangkan semuanya, maka akan hilang. Seperti ini. Jika akan menampilkan Randusari, maka akan muncul Randusari, Bedansari juga sama, Kauman, Pendoksari, Wonosari, Tahunan. Dan fasilitasnya misalnya masjid, kemudian toko, kemudian titik. Titik ini untuk umum, misalnya ada warung, atau ada perumahan, atau ini angkringan. Kemudian ada sekolah. Ini ada SMPN 1 tahunan misalnya. Nah, sedangkan jalan sendiri adalah untuk menampilkan jalan seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menginput data. Menginput data kita ke master data, kemudian kita ke bagian fasilitas umum. Kita masukin aja yang titik ininya ya. Maaf, maksud saya ke kategori hotspot. Nah, di sini kan ada 4 tuh. Mari kita tambahkan 1. Klik tambah, kemudian misalnya kodenya 005. Nama kategorinya misalnya warung ya. Warung. Kemudian pilih markernya. Pilih tandanya akan menggunakan tanda apa. Nah, ini misalnya pada bagian ini saya akan menambahkan ikon ini, kemudian tinggal simpan. Maka akan muncul. Kemudian di fasilitas umum kita akan mengganti misalnya. Mengganti kita gunakan tombol cari misalnya warung. Nah, ini misalnya warung makan Bu Ani, kita ubah yang kategorinya titik menjadi warung. Kemudian kita simpan. Berikutnya juga sama. Kategori toko ini kita ubah jadi warung. Kita simpan. Yang terakhir juga sama. Ini jadi warung. Kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke beranda, maka di sana akan muncul satu fasilitas baru, yaitu warung. Kita bisa lihat di sini kita hilangkan semua tandanya supaya bisa terlihat. Nah, ini adalah 3 data yang kita ubah tadi, yaitu data warung. Selanjutnya yaitu kita buat satu lagi fasilitas baru, yaitu misalnya kita hapus dulu satu, misalnya SMPN 1 tahunan, kita hapus dulu. Oke. Nah, sudah sukses terhapus, sudah hilang. Kemudian kita akan tambahkan lagi SMPN 1 tahunan. Kita cari SMPN 1 tahunan. Ini adalah SMP negeri 1 tahunan. Kemudian kita copy pada bagian koordinatnya. Dan keterangannya kita tulis aja
SMPN 1 tahunan di Desa Unsari kalau nggak salah. Deskripsinya sekolah menengah pertama. Untuk koordinatnya kita tinggal pastekan saja data tadi sesuai. Ini untuk longitudenya. Kemudian kategorinya kita pilih yang sekolah. Dan kita simpan, maka datanya sudah muncul. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.